Udah sini aja taruh aja. Aku nyebutin ininya kan. Iya. Judul. Acceleration. 1, 2, 3. Acceleration of alkyne metathesis in multi-component catalytic system by use of alternative MO0 sources under optimized conditions by author Maciej Zaranek and Jacob Robasquius. Sebelum memulai pembahasan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hilwatul Jana dengan NIM 121220144 dari Teknik Kimia kelas D. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas jurnal dengan judul Akselerasi Metathesis Alkuna dalam Sistem Katalitik Multikomponen dengan menggunakan sumber MO0 alternatif dalam kondisi yang dioptimalkan. Berikut adalah step by step pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada introduction atau pendahuluan, yang kedua ada metode, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, dan yang keempat ada kesimpulan. Next, kita mulai dari bagian yang pertama, yaitu introduction atau pendahuluan. Selama dekade terakhir, metathesis Alkuna telah muncul sebagai alat yang layak untuk sintesis organik. Dapat dikatakan, fakta ini dapat dikaitkan dengan penelitian yang hampir eksplosif dalam kompleks alkilidin dari molybdenum, tungsten, dan yang terbaru, rhenium. Namun, sistem katalitik multikomponen yang asli adalah pilihan yang lebih mudah diakses yang masih dapat digunakan. Metathesis Alkuna pada prinsipnya analog dengan kerabatnya yang lebih dikenal, yaitu metathesis olefin, sedangkan yang terakhir adalah pertukaran unit alkil lidena dari alkena. Yang pertama merupakan penataan ulang gugus alkilidin dari Alkuna. Laporan pertama tentang metathesis Alkuna awalnya sebagai proses heterogen dibuat pada tahun 1968 oleh Penella, Banks, dan Bailey. Butuh waktu 6 tahun lebih lanjut hingga Mortreux dan Blanchard merancang sistem katalitik homogen pertama yang kemudian terdiri dari heksakarbonil molybdenum, 0 dan resorcinol, dan 7 tahun berikutnya bagi Wengrovius, Sanko, dan Rock untuk mempublikasikan temuan mereka tentang potensi luar biasa dari kompleks alkilidina dari W6 dalam mengkatalisis reaksi ini. Meskipun laju reaksi tak tertandingi ketika menggunakan kompleks alkilidin, sebagian besar sistem katalitik multikomponen yang digunakan dan dikembangkan selama periode awal, alasan untuk keadaan ini bisa jadi karena kompleks cross-rock yang disebutkan di atas tidak praktis untuk dipersiapkan dan ditangani, yang membuat para peneliti yang berpotensi tertarik pada metathesis Alkuna. Selama bertahun-tahun, mekanisme metathesis Alkuna dijelaskan dengan dua cara yang berbeda, tergantung pada jenis sistem katalitik yang dipertimbangkan. Pada awalnya, Katz telah mengusulkan bahwa metathesis Alkuna terjadi dengan cara yang mirip dengan cara metathesis olefin yang dijelaskan oleh mekanisme Coffin, yaitu dengan siklikasi Alkuna menjadi alkilidina dan membentuk metalasikloButadiena yang terdapat pada sigma 1 panel A. Tidak segera jelas bagaimana proposal ini dapat
diterapkan pada sistem katalitik MO0 atau phenol matrix yang penjelasannya telah diusulkan oleh Mori. Mori merancang mekanisme di mana dua molekul alkuna mengalami coupling reduktif dengan MO0 dengan siklopentadiera 1+2+2 untuk membentuk metalasiklopenttadiena, seperti pada gambar sigma 1 panel B. Yang terakhir, pada gilirannya, membentuk kompleks N-siklobutadien dengan eliminasi reduktif. Menurut Mori, rotasi ligan ini adisi oksidatif dan sikloreversi subsekuen dari metalasiklopenttadiena yang mengarah pada redistribusi aktual gugus alkilidin dalam reagen alkuna. Beberapa kemungkinan pembentukan kompleks alkilidin dalam multikomponen sistem katalitik, termasuk pembentukan kompleks klaster MO-MO yang mengalami metatesis dengan alkuna. Mengingat bahwa reaksi MoCO3 ini dibatasi oleh laju pelepasan CO, tampaknya merupakan ide yang layak untuk memeriksa sumber MO0 yang lebih labil. Laporan ini adalah ringkasan dari uji coba katalitik tersebut. Next. Selanjutnya itu ada metode. Keterangan umumnya, semua reaksi dilakukan di bawah atmosfer argon dengan menggunakan teknik Schilling standar dan peralatan gelas yang dikeringkan secara meluruh. Toluena dimurnikan dengan distilasi di atas natrium atau benzofenon dan disimpan di bawah argon di atas sejumlah kecil kalsium hidrida. Alkuna dikeringkan di atas kalsium hidrida dan dimurnikan dengan distilasi perangkap ke perangkap, vakum silanol, diphenyl silanol atau sigma aldrich, dimetil atau phenyl silanol atau alpha esar, dan 4-metoxyphenyl dimetil silanol atau sigma aldrich dihilangkan dan dikeringkan dalam ruang hampa udara sebelum digunakan. 3-klorofenol atau sigma aldrich dimurnikan dengan distilasi vakum dimetil atau naftil. Silanol disintesis seperti yang dilaporkan sebelumnya. Analisis GC dilakukan pada kromatografi gas Bruker 436 GC dengan detektor TCD menggunakan NdCan sebagai referensi. Analisis GC-MS dilakukan pada Bruker Skion 436 GC dengan detektor massa Bruker. Skion SQ pengukuran IR in situ dilakukan pada 15 sistem Mettler-Toledo reaktor. Selanjutnya ada metatesis alkuna. Reaksi dilakukan dalam labu alas bulat 25 mili dengan kondensor udara terintegrasi sumbat gas inert dengan kalup dan lengan sisi ulir yang dilengkapi dengan tutup skrup septum. Labu dievakuasi dan dikeringkan pada suhu sekitar 200 derajat Celcius. Setelah didinginkan hingga mencapai suhu kamar dan diisi ulang dengan argon, labu diisi dengan silanol
atau biasanya 0,08 milimol. Toluena 1 mili, Indicana 100 dan Alcuna 1,00 milimol. Sampel GC referensi diambil dan kompleks molybdenum 0 ditambahkan. Selanjutnya, sistem reaksi ditempatkan dalam penangas minyak yang telah dipanaskan sebelumnya hingga 120 derajat Celcius. Selama reaksi berlangsung, sampel larutan diambil pada waktu tertentu untuk menentukan versi konversinya setelah reaksi. Sampel dianalisis dengan GCMS untuk memastikan selektivitas metatesis. Metatesis 1 panel prop 1 wine dilakukan dengan cara yang sama dan but 4 wine yang dilepaskan dibersihkan dengan aliran argon yang lembut. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Dalam penelitian penulis sebelumnya, penulis menemukan bahwa MoCO3 meluru sepenuhnya dalam proses metatesis Alcuna yang diaktifkan dengan sinar UV. Untuk menentukan apakah hal ini juga berlaku untuk sistem yang diaktifkan secara termal, sebuah percobaan dilakukan di mana spektrum IR in situ dari larutan reaksi metatesis DEC4-YNI direkam. Perbandingan reaksi yang diaktifkan secara termal dan fotokimia dalam hal konsumsi heksakarbonil molybdenum 0 ditunjukkan pada grafik 1. Grafik 1 yaitu perbandingan peluruhan MoCO dalam metatesis fotokimia dan termal yang diaktifkan bersama dengan profil kinetik metatesis termal DEC4-YNI. Grafik tersebut menunjukkan perbedaan yang sangat jelas antara dua reaksi yang disajikan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, fotoaktivasi menyebabkan dekomposisi lengkap MoCO3 dalam waktu sekitar 90 menit. Hal ini menjelaskan mengapa dalam kasus metode aktivasi seperti itu, konversi akhir Alcuna selalu tercapai dalam waktu ini dan reaksi tidak berkembang lebih lanjut. Di sisi lain, metatesis termal hanya menggunakan sebagian kecil dari jumlah awal kompleks, sebagian besar pada 1 jam pertama reaksi. Hal ini tampak konsisten dengan fakta bahwa kompleks yang terdefinisi dengan baik dari aktivitas katalitik yang terdokumentasi biasanya dapat digunakan dalam jumlah yang jauh lebih kecil, namun tetap memberikan laju reaksi yang sangat baik dan menunjukkan bahwa pembuatan katalitis aktif seperti itu lebih disukai dengan aktivasi termal. Berdasarkan pengamatan ini, sebuah hipotesis disusun bahwa kompleks yang lebih labil dengan rumus umum MoCO dan MoCO akan menjadi sumber MO0 yang lebih cocok untuk metatesis Alcuna. Kami kemudian menemukan bahwa konsep ini telah disebutkan secara singkat, namun belum dipelajari secara lebih sistematis atau meyakinkan. Pada tahap pertama penelitian, 3 kompleks molybdenum 0 dengan ligan donor C disintesis MoCO-MES 1, MoCO-NBD2, dan MoCO
COD3. Masing-masing digunakan dalam kondisi yang ditetapkan sebagai kondisi optimal untuk MoCO6. Pada penelitian sebelumnya, dengan dimetil atau naftil silanol sebagai aktivator, reaksi dilakukan dalam toluena mendidih dan dalam konsentrasi 1 mdEC4-YNE. Seperti yang ditunjukkan pada grafik 2 panel A, dari 1, 2, dan 3, dua yang terakhir memungkinkan pengurangan periode induksi yang terlihat pada awal reaksi yang mengarah pada peningkatan yang signifikan dalam laju reaksi. Penggunaan kompleks 1, meskipun masih lebih baik daripada MoCO6, ternyata juga disertai dengan periode induksi aktivitas. Hipotesis awal ini diperkuat oleh fakta bahwa penggunaan 2 dan 3 menyebabkan metatesis mencapai kesetimbangan dalam waktu kurang dari 60 menit tanpa perubahan lain pada sistem reaksi. Selanjutnya, 3 kompleks ligan donor N dari MO0 disintesis MoCO3, MECN34, MoCO3 PHCN35, dan MoCO3 PY6. Alasan dibalik pemilihan kompleks tersebut adalah bahwa kompleks tersebut seharusnya lebih labil, dan jika benar bahwa laju metatesis sebagian besar dibatasi oleh disosiasi awal CO untuk memungkinkan pembentukan spesies aktif, kompleks tersebut seharusnya berkinerja lebih baik daripada set prekatalis sebelumnya. Selanjutnya, panel B pada grafik 2 menunjukkan kinerja 4, 5, dan 6 dibandingkan dengan yang terbaiknya sebelumnya, yaitu 3. Ketiganya sangat meningkatkan laju metatesis yang mengarah ke kesetimbangan dalam waktu kurang dari 20 menit dengan 6 mendekatinya dalam waktu 5 menit. Performa yang baik dari kompleks nitril ini memiliki harga ketidakstabilan umum terhadap oksigen dan kelembapan Kompleks 4 terurai secara nyala di udara dalam waktu kurang dari 5 menit. 5 lebih stabil, memungkinkan untuk penimbangan dan pemindahan yang cermat di bawah kondisi atmosfer. Namun, keduanya membutuhkan penyimpanan berpendingin di bawah argon dan tanpa paparan cahaya. Enggak tahu. Kenapa toh? Panel B pada grafik 2 menunjukkan kinerja 4, 5, dan 6 dibandingkan dengan yang terbaik sebelumnya, yaitu 3. Ketiganya sangat meningkatkan laju metatesis yang mengarah ke kesetimbangan dalam waktu kurang dari 20 menit dengan 6 mendekatinya dalam waktu 5 menit. Performa yang baik dari kompleks nitril ini memiliki harga ketidakstabilan umum terhadap oksigen dan kelembapan. Kompleks 4 terurai secara nyala di udara dalam waktu kurang dari 5 menit. 5 lebih stabil, memungkinkan untuk penimbangan dan pemindahan yang cermat di bawah kondisi atmosfer.
Namun, keduanya membutuhkan penyimpanan berpendingin di bawah argon dan tanpa paparan cahaya. Secara berlawanan dengan naluri, 6 ternyata bukan hanya prekatalis yang paling aktif, tetapi juga yang paling stabil dari kompleks ligan donor N. Kompleks ini terurai secara nyata di udara dalam waktu lebih dari 15 menit, sehingga cocok untuk penggunaan biasa. Sifat-sifat ini lah yang membuat para penulis memilih MoCO3 PY3 untuk uji coba lebih lanjut. Untuk menguji pengaruh aktivator lain pada metatesis DSC-4YNE dengan 6 tripenylsilanol dimetil atau phenylsilanol dimetil 4-methoxyphenyl silan dan 3 klorofenol digunakan seperti yang ditunjukkan pada grafik 3, yaitu profil kinetik metatesis DSC-4YNE menggunakan prekatalis 6 pada suhu 110 derajat Celcius dengan aktivator yang berbeda, dengan kondisi toluena reflux 1 mili per milimol DSC-4. Semua ini mampu mengaktifkan reaksi, namun dengan tingkat yang sangat berbeda. Dimetil atau aryl silanol memberikan hasil yang sangat mirip, dan penggunaan Me, NPH, SiOH sekali lagi hanya merupakan pilihan yang nyaman karena bentuk padat dan stabilitasnya. Tripenylsilanol terlihat kurang efektif, dan 3 klorofenol hanya mencapai kesetimbangan setelah lebih dari 90 menit pemanasan. Penjelasan yang diusulkan untuk keefektifan dimetil atau aryl silan adalah bahwa pembentukan kompleks aktif membutuhkan ligan untuk dapat berkoordinasi dengan cepat setelah disosiasi piridin. Tripnylsilanol yang merupakan ligan umum dalam kompleks aktif yang terdefinisi dengan baik, terlalu besar dan tidak dapat mendekati pusat MO dengan cukup cepat. Hal ini pada gilirannya dapat menyebabkan pembentukan klaster MO dan penurunan konsentrasi katalis yang efektif. Di sisi lain, dimetil atau aryl silanol menggabungkan fitur yang diperlukan untuk memiliki substituen aryl dengan ukuran yang jauh lebih kecil. Lalu selanjutnya, setelah menentukan komposisi sistem katalis yang paling efektif, penulis mencoba menurunkan suhu reaksi yang datanya dapat dilihat pada grafik 4. Upaya ini hanya cukup berhasil. Secara umum, penurunan suhu reaksi menyebabkan penurunan laju reaksi yang nyata. Hanya reaksi reflux toluena yang mencapai kesetimbangan dalam waktu kurang dari 30 menit. Pada suhu 70 derajat Celcius, reaksi berhenti setelah mencapai 12% konversi DSC-4YNE dan terbentuk endapan. Sistem katalitik yang terdiri dari MoCO3 PY3 dan Me NPH SiOH juga diaplikasikan pada metatesis 1 phenylprop 1 YNE 1 siklopropilo
1YNE dan metil 2 non-NOAT. Yang pertama dikonversi sepenuhnya lebih dari 98% setelah 60 menit hanya ketika 20 mol persen silanol digunakan, sedangkan dalam kondisi yang sama tetapi menggunakan MoCO3 versi 1-phenylprop 1YNE hanya mencapai 79% setelah melakukannya selama 120 menit. Masih belum diketahui apa perbedaan antara peran aktivator dalam metatesis alkuna aromatik dan alkuna alifatik. Metatesis 1 siklopropyl 1YNE mencapai kesetimbangan dalam 5 menit. Reaksi metil 2 nanoat membutuhkan lebih banyak aktivator untuk melanjutkan. Dalam sistem reaksi tipikal, konversi 35% dicapai dalam 15 menit, tetapi tidak melampaui 38%, bahkan setelah 60 menit. Namun, perlu dicatat bahwa metatesis senyawa karbon menggunakan sistem katalis berbasis MoCO3 tidak berhasil sama sekali. Untuk meringkas laporan ini, penulis telah menetapkan bahwa kompleks labil MO0 terutama tricarbonyl tris or pyridine molybdenum 0 merupakan sumber logam yang lebih baik dalam metatesis alkuna dibandingkan dengan heksa-asetil molybdenum 0, terutama ketika disertai dengan dimetil atau aril silanol. Hal ini memungkinkan untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan hingga mencapai kesetimbangan metatesis alkuna alifatik dengan faktor hampir 20 dari 180 menjadi kurang dari 10 menit. Dan metatesis alkuna aromatik juga berlangsung lebih cepat, dan pada saat menggunakan MoCO3 ini adalah peningkatan yang dapat memberikan kehidupan kedua pada sistem katalitik multikomponen yang hampir terlupakan. Berikutnya adalah informasi tentang jurnal yang saya bahas pada kali ini, dengan judul jurnal yaitu Acceleration of Alkyne Metathesis in Multi-Component Catalytic Systems by Use of Alternative MO0 Sources Under Optimized Condition. Jurnal ini diterima pada tanggal 3 Desember 2021 dan kemudian diterima dalam bentuk revisi pada tanggal 9 Januari 2022 dan diterima pada tanggal 19 Januari 2022. Kemudian jurnal ini tersedia secara online pada 22 Januari 2022. Jurnal ini diterbitkan oleh Elsevier BV dengan dibuat oleh author Maciej Zaranek, Jakub Probaskiewicz. Next adalah artikel info.
Sebelum mengakhiri pembahasan kali ini, menurut saya, jurnal yang saya bahas ini sudah memiliki informasi yang cukup lengkap, sehingga isi dari jurnal ini tersampaikan dengan baik dan mudah dipahami. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam pengucapan kata dan tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.